Halo Mbak Febri, apa kabar? Halo Bapak, kabar baik Pak. Alhamdulillah Akhirnya, sehat. iya terima kasih. Akhirnya ini ya, kesampaian juga. Iya, kita udah berapa kali ya Pak akhir gagal gitu Iya, ganti-gantian. kamu sibuk sih soalnya jadi. Aduh. Iya, iya, iya. Tapi selamat datang di Klik Andi. Terima kasih banyak. Saya yang merasa terhormat ini Pak diberi kesempatan untuk Iya, datang di sini. sama-sama. Jadi Ebi, aku manggilnya Ebi ya kalau dia zaman dulu tuh. Ebi itu adalah teman saya di Teknik Geodesi, Betul. dosen sekarang. One of the youngest lah ya. Iya, walaupun betul. kelihatannya sekarang sih mungkin bukan yang termuda lagi nih. Bukan setelah 2 tahun akhirnya Ada yang lebih muda Iya. ya. Jadi Ebi ini adalah teman di Teknik Geodesi. Jadi dosen sejak tahun 2018 November. Dosen muda banget. Iya, mungkin Pak. Kamu angkatan 2013 ya? 2013. Wow, 2013 masuk UGM sebagai mahasiswa, 2018 sudah jadi dosen. Iya. Wow, itu berarti usia berapa waktu itu? Waktu itu sekitar 23 Pak. 23 sudah jadi Iya, dosen ya? Alhamdulillah. Kalau tidak salah waktu itu kamu termasuk yang di UGM pun itu termasuk muda kan? Atau jangan yang termuda malah? Ada teman saya waktu PPSMB di teknik Pak. Nah itu kebetulan satu kelompok juga waktu itu. Nah itu kita berdua. Bareng-bareng seangkatan ya? Seangkatan 2013 juga. Wow, luar biasa. Waktu umur 23 tahun Waktu 23 jadi dosen dan artinya sudah S2 dong? Alhamdulillah sudah. Saya itu wisuda bulan Juli Pak. Waktu itu Juli 2018. S2 ya? S2. Kemudian sebenarnya sebelum wisuda pun itu sudah ada pendaftaran dosen Pak, tapi kan sudah yudisium Pak waktu itu, tinggal nunggu wisuda. Akhirnya jadi kamu mendaftarnya sebelum wisuda S2? Nyiapin dokumennya. Ya, oke. Iya. Oke. Nah, ini menarik nih. Berarti di usia 23, 5 tahun setelah masuk S1, Iya. Ebi udah S2. Makanya bisa daftar dosen gitu kan? Iya. Nah, itu yang perlu diceritakan. Kok bisa S2 secepat itu? Oke, mungkin di teknik geomatika Pak, di Departemen Teknik Geodesi yang sekarang kita mengabdi Pak. Yes, betul. Itu ada program yang namanya Fast Track Pak. Fast Track? Ya, itu? di Fast Track itu memberi kesempatan untuk mahasiswa yang sudah semester 6 untuk bisa melanjutkan ke S2 langsung Pak. Jadi dia tidak harus lulus S1 dulu? Tidak harus, tetapi ada persyaratan khususnya IPK waktu itu. Jadi IPK-nya harus cum laude. Oh, pinter. Ngeri. Alhamdulillah Pak. Kemudian waktu bisa dibilang semester 7 S1 itu barengan dengan semester 1 S2. Jadi kuliahnya double. Oke, jadi artinya katakanlah di penggal terakhir S1-mu itu menjadi penggal awal S2. Betul. Overlap gitu ya? Iya, overlapnya 1 tahun. Berarti di tahun keempatnya S1 adalah tahun pertama S2. Iya. Berarti bisa S2 tanpa pakai ijazah S1 dong? Bisa. Kira-kira begitu ya maksudnya? Betul. Makanya disebutlah dia fast track. Fast track. Track cepat. Iya. Jadi Abi waktu itu memang ambil track cepat itu. Ambil program itu. Sehingga totalnya jadi 5 tahun. Iya, betul. Udah lulus S2. Sudah lulus S2. Tapi S1 tetap ini kan dapat ijazah wisuda juga. Sama persis seperti reguler yang lain, Pak. Walaupun udah S2 saya tetap wisuda 2 kali, wisuda S1 juga, wisuda S2 juga. Kemudian saya juga nyusun skripsi, saya juga nyusun tesis normal, Pak ya. Hanya pokoknya tahun itu aja yang overlap itu ya. Iya, sama kuliahnya itu yang agak jadi biasanya kan gini ya, di tahun terakhir S1, biasanya orang tuh udah agak relax karena nggak kuliah lagi, tinggal skripsi. Kamu beda balik kalau gitu. Betul. Justru di tahun terakhir tuh jadi sibuk banget karena memulai kuliah S2 sekaligus gitu kan. Iya. Itu ini kan keputusannya itu kan nggak semua orang mengambil keputusan itu kan. Iya. Betul nggak? Itu gimana waktu itu motivasi? Memang pengen jadi dosen sehingga kamu ngambil fast track agar S2 atau ya udah fast track dulu aja gitu atau gimana waktu itu? Sebenarnya waktu itu malah belum pengen jadi dosen 100% tuh belum Pak waktu itu. Tapi memang karena keinginan belajar gitu Pak, pengen mendalami geodesi itu sebenarnya apa gitu. Mungkin kayak pengen belajar dan ada beasiswa, kemudian juga mendukung 5 tahun sudah bisa lulus S2. Kemudian saya dari Madiun Pak, jadi
di keluarga saya pun untuk yang S2 juga masih jarang gitu Pak. Kemudian saya cerita ke ibu sama bapak waktu itu kayak, Bu, Pak, ini ada tawaran buat S2, ada beasiswa di mana, oh ya, fast track itu juga beasiswa Pak, jadi kita cuma membayar 2 semester aja. Oh gitu. Iya, sebenarnya dipotong 50% tiap semester gitu. Oh gitu ya. Iya. Beasiswanya dari dari UGM. Dari UGM. Right. Iya. Jadi selain dia cepat, memang bayarnya juga ada potongannya gitu. Iya, ada potongannya. Oke. Sampaikan itu ke orang tua, terus orang tua gimana? Orang tua kayak udah ambil aja kayak gitu. Terus kemudian dari keluarga besar yang juga sudah S2, saya nanya, udah ambil aja gitu. Kapan lagi kamu bisa lanjut S2 gitu? Mungkin dengan S2 kesempatan untuk misalnya dapat kerja atau misalnya pengen lanjut misalnya S3 atau apa lebih terbuka. Daripada kalau misalnya kamu baru S1 gitu. Tapi ya tetap ada apa ya Pak, kayak galau pertimbangan gitu. Pastilah. Apalagi mungkin waktu itu yang paling saya inget tuh ada teman saya yang bilang, kamu cewek kok S2 gitu Pak. Ya masih gitu? Ada yang kayak gitu. Circle-nya ada yang seperti itu juga Ibaratnya, Pak. Ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi gitu? Iya. Tapi kayak akhirnya terus ada juga yang bilang nanti nggak ada yang mau deketin lo atau kayak gitu sampai Oke, gitu. Tapi kayak udahlah gitu. Tapi ya keinginan untuk sekolah lebih tinggi dibandingkan itu semua, kayak pengen buktiin aja kalau bisa gitu. Jadi artinya itu adalah murni keinginan sekolah gitu ya? Iya, keinginan untuk sekolah. Bukan motivasi utama karena memang pengen jadi dosen? Belum waktu itu malah ya? Belum. Oke, menarik ini. Terus muncul keinginan jadi dosen kapan? Sebenarnya kalau keinginan paling deket waktu itu malah setelah udah yudisium ada tawaran dosen Pak. Oh, setelah yudisium S2? Iya, dan udah ada persyaratan. Persyaratannya itu alhamdulillah kurang lebih masih bisa dikejar waktu itu. Kemudian saya juga sudah S2, sudah lulus juga. Kemudian lihat teman-teman kayaknya udah pada kerja juga. Apalagi saya memang dari kayaknya menjadi dosen tuh menurut saya ya salah satu mungkin saya cocok di situ dengan keinginan. Dan saya pikir memang iya, terbukti. Jadi akhirnya langsung apply. Waktu itu saya memasukkan berkasnya itu Agustus. Alhamdulillah, terus dengan berjalannya waktu November itu akhirnya jadi dosen. Kemudian lama-lama jadi kayak Pak? Oh ya, ini memang nyaman di sini gitu. Memang nyaman di situ, passionnya terasa. Iya, walaupun ada dukanya tapi kalau menurut saya pekerjaan tuh bagaimana kita bisa menerima dukanya itu, justru itu gitu. Jadinya lebih ini yang saya mau gitu. Kalau balik ke belakang, kan nggak mungkin sih ujuk-ujuk sebenarnya jadi dosen ya. Betul. Itu tentu ada perjalanan, ada pengalaman. Apa sih yang membuat Ebi waktu itu terus minat gitu? Mungkin waktu itu kalau nggak salah saya semester 5 Pak. Sempat jadi asisten dosen. Saya lupa waktu itu mata kuliah apa. 2014 waktu itu saya ingat yang saya mahasiswanya. Kemudian ada suatu waktu tuh mereka minta diajarin khusus gitu loh Pak. Jadi setelah di kelas, ayo Mbak aku diajarin gitu. Kemudian belajar bareng, terus di sana mereka paham. Kemudian mereka kayak makasih ya Mbak, ini saya jadinya paham. Nah di situ tuh kayak wah aku seperti ini rasanya gitu. Iya gitu. Dan itu juga yang saya ungkapkan waktu saya ditanya oleh dosen waktu saya rekrutmen tuh Pak. Ketika diwawancarai? Iya, kenapa alasannya dosen? Karena saya merasa senang ketika saya bisa membuat orang lain itu mengerti apa yang saya ajarkan, yang saya tahu gitu. Maksudnya sependek yang saya tahu ini mereka bisa paham tuh ada seneng gitu. Jadi pengalaman menjadi asisten itu salah satunya istilahnya membuka jalan itu ya. Betul. Waktu ya tentu kemudian kamu terlibat ini nggak? Terlibat proyek segala macam sama dosen? Pernah? Kebetulan nggak boleh Pak, karena waktu itu nggak boleh sama dosen kalau bisa fokus ke menyelesaikan S2 dulu gitu, karena di tahun terakhir kan ini. Tapi beberapa kali membantu dosen dalam beberapa aktivitas tertentu ya. Cuma ini sih Pak, pernah waktu itu di Pulau Padang di Riau itu itu sekali aja itu. Oke. Ya aku ingat juga soal itu. Ya. Jadi artinya minat menjadi dosen itu muncul ketika pernah jadi asisten. Kamu merasa bagaimana bisa menjadi orang yang bisa menjelaskan sesuatu itu ternyata menyenangkan gitu ya.
Oke, dan akhirnya memutuskan jadi dosen. Nah, itu kalau dari orang tua gimana waktu itu? Eh, Ada yang jadi dosen orang tua? Sorry, atau nggak ada. ayah ibu kalau boleh tahu apa? Bapak di kecamatan, kalau ibu di sekretaris desa, Pak. Oh, jadi dua-duanya memang Iya. jalur pemerintahan Iya, daerah ya? nggak ada yang guru. Oh, aku pikir kamu anak guru, enggak Nah, ya? itu dari SD juga sering dibilang kayak gitu. Kamu anak guru ya? Oh gitu, bukan ya? Bukan, Pak. Oh sih, dan mereka gimana responnya ketika kamu mau itu? Mungkin pertama-tama jelas mendukung ya, Pak. Ya, Kayak mungkin juga suatu kebanggaan bagi mereka ada anaknya yang bisa jadi dosen gitu. Siap. Kemudian Di UGM lagi ya? oh iya betul, itu jangan dilupakan ya. Iya, alhamdulillah mereka sangat mendukung gitu. Kemudian sampai sekarang pun juga banyak support sih Pak. Jadi biasanya kalau misalnya ada masalah atau ada apa, tetap cerita ke mereka ya, walaupun mereka tidak mengerti pekerjaan dosen, tapi mereka ngasih wejangan yang tentang kehidupan gitu, bagaimana cara menghadapi atau apa gitu yang lebih. Jadi mereka positif terhadap rencana itu. Betul. Pertanyaan kedua sekarang ya, atau next question itu, kamu punya orang dalam ya pasti? Itu kalau saya kemana-mana itu juga ditanya kayak gitu, Gitu Pak. ya? Dulu Siapa sih yang bawa kamu ke jadi dosen di geodesi? Pasti pernah ditanya gitu ya? Iya, kalau kayak gitu gini, S1 S2 di mana? S1 di mana? Oke. Oh, berarti dulu bisa langsung masuk ya tanpa tes atau oke. Pasti sering ditanya, makanya aku tanyain secara guyon sekarang. Itu kamu kalau ditanya gitu, itu orang dalam atau gimana kamu jawabnya? Jelasin aja sekarang gimana situasinya. Waktu itu karena pasti ditanya kan di mana kerja apa gitu kan, Pak dosen gitu. Oh, S1-nya di UGM ya. Ya, oh berarti bisa langsung ya Mbak kalau udah S1, S2 langsung bisa gitu. Kemudian oh enggak Pak. Jadi kalau di UGM tetap sama rata gitu loh Pak. Jadi kesempatan UGM tuh tetap memberikan kesempatan yang sama, tidak hanya untuk mahasiswa UGM aja, tapi juga dari luar UGM pun juga punya kesempatan yang sama untuk bisa jadi dosen di UGM gitu. Persyaratan umumnya juga sama, persyaratan khususnya sama, semuanya sama. Jadi nggak ada yang membedakan antara alumni UGM atau tidak gitu, nggak ada sama sekali. Waktu itu ingat nggak, secara kasar aja, persyaratannya untuk jadi dosen UGM itu satu kan jelas sudah S2 tadi ya, kita udah bahas ya. Apalagi yang lain? Sepertinya ada syarat IPK juga Pak. IPK, Kemudian, waktu zamannya Abi berapa IPK-nya? Kalau nggak salah 3 kayaknya Pak. 3 ya? 3, iya kayaknya 3. Ya artinya tidak harus cum laude kan setahu saya, iya, betul nggak sih? Betul. Ya saya juga tidak cum laude soalnya. Iya, kemudian ada beberapa melengkapi surat seperti kayak bebas nafsa, kemudian surat sehat gitu. Kemudian juga membuat surat lamaran ke rektor juga. Kemudian untuk syaratnya ada TOEFL juga. Itu kalau TOEFL itu 500 Pak untuk di UGM untuk bisa jadi dosen. Itu kayaknya berlaku semua UGM ya kalau nggak salah ya? Iya. TOEFL 500 itu ya? Iya. Kecuali kalau ada fakultas yang menaikkan syaratnya mungkin ya? Jadi ada syarat khusus biasanya kalau dari fakultas tertentu misalnya. Iya betul. Jadi kadang saat daftar pun di samping persyaratan umum juga ada persyaratan khusus Pak. Misalnya jadi kalau suatu departemen atau suatu prodi butuh orang yang seperti apa itu bisa dimasukkan di persyaratan khusus gitu. Kemudian ada TPA juga, tes potensi akademik. Betul, itu 550 kalau nggak salah. Aku kalau tes itu sekarang udah kayak nggak lolos aku kayaknya. Itu terus apa lagi? Apalagi ya? Oh, ada publikasi juga Pak. Jadi diikutkan juga publikasi yang sudah pernah artinya dilakukan. Itu mungkin tidak wajib tetapi akan wajib ya? Kalau zaman saya itu wajib Pak. Harus sudah punya publikasi ya? Kayaknya sudah harus punya itu. Makanya sebaiknya di waktu S2 atau S1 itu menulis gitu ya? Iya, itu yang harus digarisbawahi. Waktu Abby mendaftar itu, mana dari syarat itu yang paling sulit kalau boleh dibilang? Atau memang udah memenuhi syarat aja gitu dari awal? Yang paling sulit waktu itu kalau saya yang TOEFL-nya Pak. TOEFL ya? Iya. Berarti memang khusus tes TOEFL untuk kepentingan mendaftar waktu itu? Iya. Jadi sebenarnya udah punya tapi ternyata masih kurang gitu. Terus akhirnya di waktu masih ada sisa 1 bulan atau 1,5 bulan itu mencoba mengejar itu. Terus alhamdulillah dikasih kesempatan buat lolos administrasi. Oh iya, sebenarnya orang dalamnya lebih ke rekomendasi sih Pak. Jadi kayak gimana tuh?
melampirkan 2 rekomendasi dosen Oke. gitu. Bahkan kalau misalnya dosen pun bukan dari UGM juga boleh gitu. Misalnya gitu. ada orang luar dari UGM pengen Siap. daftar dosen gitu Pak. Terus Iya betul. rekomendasi dosen dari luar pun juga diperbolehkan. Oke, jadi waktu itu Ebi jelas harus mendapat tuh, karena itu kan syarat wajib kan? Betul. Berapa? Minimal 2 ya? Iya, minimal 2. Oke. Waktu itu siapa yang memberi rekomendasi kalau boleh tahu? Saya itu lebih dari 2. Oke. Waktu itu pertama jelas boleh sebut namanya Boleh, Pak? boleh, sangat boleh. Pertama Pak Trias Pak. Waktu itu beliau sebagai? Karena beliau S1, S2 dosen pembimbing skripsi sama tesis jadi solid, valid lah ya, pembimbing skripsi dan Iya. tesis. Oke. Kemudian ada Pak Heri Pak. Ya. Pak Heri itu dosen pembimbing akademik S2. Oke. Kemudian ada Pak Catur. Pak Oke. Catur juga dosen pembimbing akademik S1. Oke. Kemudian ada Pak Purnama sama Pak Pri waktu itu sebagai kepala departemen dan sekretaris. Kemudian ada kalau nggak salah tuh Pak Dani, karena memang beberapa kali kan pekerjaan bareng. Sama beliau, mungkin Ya. interestnya mirip juga. Iya gitu. Oke. Jadi ada berapa? Jadi artinya minimal 2, tapi kalau menurutmu sebaiknya lebih dari 2 nggak sih? Boleh. Betul kan? Untuk Iya. memperkuat ya? Memperkuat, soalnya kan di sana direkomendasikan ada beberapa statement tentang kita ya Pak. Yes, Mungkin betul, itu akan betul. lebih menjelaskan tentang diri kita Iya. ini cocok enggak gitu. Iya. Mungkin teman-teman juga perlu tahu, pada akhirnya memang sih Ebi kan dites gitu ya, Iya. psikologi, TPA segala macam. Tapi pada akhirnya itu dosen-dosen tuh akan rapat memang, Iya. ya kan? Rapat, melihat, mendiskusikan apakah orang ini kita terima atau tidak. Jadi Iya. artinya suaranya dosen itu tetap dipertimbangkan. Sehingga kalau sudah mendapat rekomendasi dari dosen, itu kan artinya memang dukungan itu sudah kuat. Gitu. Iya. Itu mungkin yang teman-teman perlu tahu kalau daftar dosen kan. Kenapa mendapat rekomendasi dosen itu menjadi penting. Iya. Walaupun syaratnya 2, Iya. tapi kalau lebih dari itu akan menguatkan. Gitu kan kira-kira. Iya, kurang lebih seperti Oke, itu jadi alasannya. orang dalamnya itu ya seperti itulah. Iya. Saya setuju sekali itu. Artinya bayangkan kalau kita pinter banget, Iya. tahu di situ nggak ada satupun dosen yang suka, Iya, nggak ada yang mau merekomendasikan. tetap aja nggak bisa gitu Iya, kan ya. betul. Oke, nah sekarang mungkin berarti ke belakang dikit nih. Katakanlah kita mungkin belum begitu tahu nanti akan jadi dosen apa enggak. Iya. Tetap aja berarti kita penting untuk menjaga relasi yang baik dengan dosen ya. Iya, kalau menurut saya walaupun nggak jadi dosen pun tetap untuk menjaga hubungan relasi dengan dengan dosen di kampus pada waktu kuliah itu sangat perlu sih Pak. Dan kebetulan angkatan saya juga masih beberapa yang masih sering kontak seperti itu dengan dosen gitu. Itu sangat bagus tuh. Iya. Dalam arti sih untuk semuanya sebenarnya. Iya. Tidak betul. saja mahasiswanya yang dapat untung gitu ya. Kita pun ya sekarang udah jadi dosen kan. Dengan adanya mahasiswa yang dekat sama kita, itu kan kita sebenarnya juga senang dan akan sama-sama lah saling mendapat manfaat. Saling menguntungkan ya. Oke, orang dalam berarti nggak ada ya, maksudnya dalam arti. Jelas tidak ada. Artinya gini, kamu tidak punya saudara kan di dosen-dosen itu sebagai Pak D, Om, Paman, Tante? Kayaknya di Jogja malah nggak ada Pak. Gitu ya? Nggak ada Oke, sama jadi sekali. bukan putra atau cucu atau ini siapapun di teknik geodesi ya? Bukan sama Oke, sekali. jadi artinya saya juga mengkonfirmasi itu karena kita mirip sebenarnya mungkin ya. Iya. Tidak punya orang yang memang saudara atau apa, tidak sama sekali. Dan ya udah mendaftar aja gitu kan. Dan tadi poinnya dari Ebi adalah tadi kan kamu bilang bahkan di luar UGM pun boleh daftar. Boleh. Betul ya? Betul. Mungkin bisa diceritakan, kita punya pengalaman kan, kita punya teman tuh di geodesi kan? Iya, betul. Jadi di geodesi UGM sendiri Pak, kita udah ada 2 orang, 2 dosen, maaf, 2 dosen yang dari ITB. S1-nya ya betul, S1-nya dari ITB. Iya, S1-nya dari ITB, kemudian yang S2-nya ada dosen laki-laki dan juga 1 dosen perempuan. Yang dosen laki-laki itu masuknya bareng saya Pak. Oke. Waktu saya daftar juga itu yang sampai tahap akhir tuh kalau nggak salah ada 4 dan itu 3-tiganya dari ITB, 1-nya saya dari UGM. Oh gitu ya? Iya, kemudian baru 1 lagi dosen sekarang udah join juga Pak. Iya. Ini baru Kang Cecep ya? Iya. Kang Cecep yang satu angkatan bersama angkatan dengan Ebi. saya, betul. Itu berarti ketika mendaftar itu 4 orang itu 3 ITB, 1 UGM. Iya. Yang S1-nya. Iya. Yang diterima 1 UGM dan 1 ITB. Iya, betul. Ya, dan sekarang jadi sahabat kita dan sangat keren beliau itu juga ya, Iya, Kang Cecep betul. tuh. Kang Cecep kalau mendengar ini memang saya salut sama Kang Cecep, keren. Jadi artinya
UGM tidak tertutup untuk menerima dari alma mater lain. Iya. Terus yang kedua Mbak Resi juga mungkin kalau mendengar ini juga dari ITB kan. Dari ITB. Dan that's fine. Kita jadi sahabat sekarang sangat bagus. Dan nggak membedakan juga. Nggak membedakan juga. Dan satu lagi mungkin entah Ebi tahu apa enggak. Di fakultas lain itu bahkan ada dosen yang S1-nya itu dari swasta. Pernah dengar nggak? Kayaknya beberapa. Ya, jadi dari Fakultas Hukum yang saya tahu misalnya. Itu ada teman saya jadi dosen, S1-nya di Atmajaya, Jogja. Iya. Swasta. Ada juga yang dari S1-nya itu dari Malang, kalau nggak salah dari Kanjuruhan kalau nggak salah. Sebuah universitas yang artinya ya swasta, tidak juga apa namanya bonafide banget atau apa, tapi memang bagus ya pastinya. Betul. Artinya itu kan menarik ya. Memenuhi syarat itu Pak. Yang memenuhi syarat, jadi tidak dibeda-bedakan berdasarkan alma-mater. Itu menurut saya itu penting juga tuh buat teman-teman yang di luar yang pengen jadi dosen UGM. Atau nggak pede atau apa. Atau nggak pede, opportunity itu ada. Ya tentu saja kalau kita perang ya perang kualitas, bukan perang alma mater, kan gitu ya, bukan perang orang dalam gitu ya. Jadi ini saya kira ini bagus sekali cerita ini, penting untuk mengklarifikasi. Terus ketika prosesnya sekarang, tadi kan udah syarat kita bicara ya. Itu proses seleksinya kayak apa sih kalau di UGM tuh? Kalau di geodesi kita bilangnya misalnya. Oh geodesi ya Pak ya. Kalau saya itu pertama di administrasi jelas Pak ya. Jadi udah tadi nyerahkan syarat-syarat itu kan? Iya syarat-syarat jelas itu semua. Kemudian udah ada seleksinya Pak. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai langsung gugur. Oh sistem gugur, oke siap. Terus kemudian setelah administrasi sudah lolos, kalau saya zaman dulu itu dilanjutkan. Jangan bilang zaman dulu gitu. Aku gimana? Zaman dulu. Pokoknya waktu itulah ya. Zaman dulu tuh maksudnya 2018. 3 tahun lalu. Bapak tahun berapa ya? Aduh. Aku berapa ya? 2002. Kamu baru lahir kali itu. Udah 7 tahun, Pak. Aduh, SD. Iya. Oke. Kemudian dilanjutkan seleksi kompetensi dasar, Pak. Jadi kurang lebih hampir sama dengan PNS, Pak. Jadi kami ada seleksi kompetensi dasar, ada apa aja tuh ya? Ada TIU, kemudian ada. Tolong aku udah kasih tahu, aku udah lama nggak dengar istilah itu. TIU itu apa ya? Intelijensi umum. Oke. Terus kemudian ada wawasan kebangsaan. Kemudian ada satu lagi itu kalau nggak salah. Keluarga apa gitu ya? Iya. Ada juga yang tentang UGM juga. Oh gitu. Gitu. Ya, kayaknya itu kurang lebih Pak. Oke. Kemudian. Itu tes tertulis semua. Yang tadi itu. Kalau itu udah pakai komputer. Ya artinya maksudnya oke. Bukan wawancara maksudnya. Bukan wawancara. Oke, siap. Itu sudah. Kemudian kalau itu nggak ada sistem gugur Pak kalau zaman saya. Pokoknya ikut aja semua. Iya, setelah seleksi kompetensi dasar itu waktu itu saya dilanjutkan geodesi itu dilanjutkan wawancara dan tes kompetensi bidang. Oke. Jadi waktu itu wawancara oleh dosen geodesi ada 8 atau 9 orang gitu Pak. Itu di ruang sidang 1 Pak. Oh wow, oke. Iya, itu lebih ngeri dari sidang skripsi dong. Iya, lebih banyak dosennya. Iya, tapi saya agak. Ingat ya waktu itu yang ditanyain apa? Yang diingat waktu itu? Ada beberapa yang ditanya itu alasan jelas ya Pak, alasan. Kemudian kalau mungkin ini pertanyaan yang karena saya perempuan juga pasti ditanyakan. Ya. Pertanyaan tentang itu. Ya. Kemudian sorry ditanya gini misalnya. Nanti kalau misalnya kamu dapat suami itu. yang tidak tinggal di Jogja, jangan nanti terus kamu ikut suami gitu. Iya, itu kayaknya pertanyaan umum ya Pak ya. Okay. Itu juga ditanyakan. Kemudian dikasih beberapa studi kasus Pak. Jadi kalau misalnya ada kepentingan ini sama kepentingan ini, mana yang kamu dahulukan? Terus kayak pengalaman juga ditanya. Siap. Mungkin menarik ini buat teman-teman yang agar tahu konteksnya, karena kami kan di geodesi itu kerjaan lapangannya banyak. Iya, betul. Kadang-kadang kita harus misalnya menemani mahasiswa ke lapangan, kemah kerja gitu-gitu ya. Iya. Maksud tadi pertanyaan itu misalnya gini, harus jadi pendamping misalnya mahasiswa yang ke lapangan. Iya. Atau ada juga kerjaan lain. Iya. Nah itu gimana manajemennya? Betul. Itu kan maksudnya kan. Oke. Kemudian ada juga micro teaching Pak. Jadi disuruh ngajar. Iya, saya diminta untuk demo mengajar. Kemudian ada tes tulisnya. Tes tulisnya itu tentang kegeodesian. Jadi ke ilmu kegeodesian itu juga gitu ada. Iya. Umum ya? Lebih umum. Kalau aku tes sekarang tuh udah nggak lulus pasti.
Oke, itu tes bidang berarti? Iya. Kompetensi bidang, oke. Itu juga belum ada sistem gugur, kemudian langsung lanjut. Kalau saya itu psikotes, Pak. Jadi ada... Oh, psikotesnya malah di belakang ya? Iya, kalau waktu saya di belakang. Ini kalau nggak salah yang 2021 ini malah di depan kalau nggak salah. Iya. Ya, okay. Nah, itu pas psikotes itu dikasih tes juga dari pagi sampai siang. Kemudian dilanjutkan FGD. Kemudian setelah FGD wawancara dengan dosen dari psikologi. Jadi benar-benar itu bagian dari tes psikologi sebenarnya. Iya. Cuman bentuknya macam-macam, ada tes tulis, FGD, wawancara gitu. Tapi bagian dari psychological test ya. Iya. Nah, itu baru setelah itu langsung pengumuman akhir kalau saya. Oke. Jadi mungkin ini saya sedikit kasih biar nyambung. Sebenarnya yang terjadi adalah setelah misalnya hasil tes itu kan semuanya objektif tuh. Iya. Psikotesnya, TPA tadi, kemudian tes kemampuan dasar, semua itu angka itu kita nggak bisa ngapa-ngapain kira-kira gitu. Kami sesama dosen, katakan aku sekarang sebagai dosen geodesi ini. Jadi kita itu disodori atau panitia di geodesi disodori bahwa si Febri gitu, ini hasilnya kayak gini, ya. Secara akademik begini, secara ini begini, secara psikologis begini. Betul. Nah, di situ sebenarnya sudah ada rekomendasi bahwa orang ini direkomendasikan atau tidak menjadi dosen. Oh iya, sebenarnya ada 4 tingkatan itu ya, Pak? Betul. Sangat direkomendasikan atau masih dapat direkomendasikan atau apalah gitu ya, atau tidak direkomendasikan gitu. Nah, itu kita udah dikasih. Iya. Nah, sehingga kemudian walaupun keputusannya ada di panitia geodesi, misalnya nih, udah jelas-jelas banget hasilnya mengatakan orang ini tidak direkomendasikan jadi dosen misalnya secara psikologis. Kita walaupun kita suka mikir juga kita. Iya. Paham maksudnya? Paham. Nah, artinya walaupun tadi saya bilang bahwa dosen itu suaranya dipertimbangkan, tapi kalau hasil tesnya memang jauh banget, ya kita juga nggak akan ngambil risiko. Jadi bahan pertimbangan juga. Exactly. Atau bahkan ya kita kan, apalagi kita bukan orang psikologi, Iya. udah jelas-jelas secara psikologi dibilang ini nggak direkomendasikan, atau kita tetap terima misalnya kan gitu, betul. ya nggak akan ini gitu. Artinya betul di situ ada istilah orang itu direkomendasikan apa enggak oleh dosennya, tapi tetap aja memperhatikan hasil tes objektif itu. Betul. Dari gitu. awal apalagi Pak, dari TKD gitu. semuanya itu. Jadi itu menurut saya itu agar orang-orang nih paham ya. Kalau kita mengatakan penting untuk dekat sama dosen agar mendapat rekomendasi, itu betul memang. Iya, betul. Ya. Tapi itu tidak akan menjadi satu-satunya pertimbangan ketika tes-tes objektif tadi itu nggak memenuhi syarat. Gitu kan. Jadi holistik lah kalau menurut saya gitu ya. Oke, itu mungkin yang poin terakhir tuh gini. Ketika tadi habis wawancara, lalu micro teaching, setelah itu udah diumumkan ya. Nah, sebelum pengumuman sebenarnya itu terjadi rapat tuh. Di kita tuh. Rapat pleno lah gitu ya. Untuk kemudian menyatakan ya ini oke, atau kalau ada yang keberatan kami akan diskusi lagi kayak gitu ya. Oke. Nah, itu berarti diumumkannya bulan apa tuh? Waktu itu November, bukan? Akhir Oktober Pak, dan itu sebenarnya waktu pengumuman malah saya nggak di Jogja, jadi waktu itu diminta oleh salah satu dosen juga untuk ikut pelatihan lah di Bogor kalau nggak salah waktu itu. Di Bogor atau di Tangerang. Ada pengumuman. Iya, ada pengumuman itu, terus habis itu jadi merayakan sendiri di sana. Kemudian pas pulang akhir Oktober diumumkan, kemudian langsung ngurus beberapa persyaratan untuk ke SDM UGM. Ada pertemuan juga tanggal 1 November itu dengan seluruh dosen UGM baru. Iya, betul. Kemudian dibacakan lagi tata tertib sebagai dosen UGM dan yang lain-lainnya. Oke. Ini pertanyaan sensitifnya, boleh dijawab boleh enggak? Tapi harus dijawab ya. Dosen UGM tuh gaji pertamanya berapa sih? Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena ini umum kok. Iya, kalau saya itu ada potongan 80% ya Pak, karena baru ada awal. Karena 1 tahunnya itu kan ada uji coba 1 tahun biasanya kan betul, 80%. Kalau nggak salah itu sekitar 2 Pak. 2 jutaan ya? Itu gaji hanya gaji pokok ya Pak. Iya, oke, betul. Artinya saya kira ini orang perlu tahu gitu, dan itu nggak masalah orang tahu, karena orang harus tahu kan. Saya dulu soalnya juga jadi dosen tuh di zaman itu gaji saya 500.000. 4 kali lipatnya ya Pak. Kan gitu kan. Artinya
Dan itu nggak apa-apa, asal orang memutuskan itu dengan sadar dan dia harus tahu. Iya, betul. Jangan sampai orang, ya kan nggak mungkin orang itu bekerja tanpa tahu gajinya berapa kan, atau dia merasa terjebak di dalamnya gitu. Kayaknya saya enggak sih Pak. Jadi waktu wawancara nih Pak, saya baru ingat, saya juga ditanya, kamu tahu nggak dosen gajinya berapa gitu. Jujur saya nggak tahu Pak waktu itu. Kamu nggak nanya ini gitu. Enggak Pak. Lu kenapa nggak nanya? Saya bingung kan Pak, karena memang mungkin orientasinya bukan ke sana sih Pak. Jadi memang senang jadi dosen aja gitu. Tapi terus terang dengan segitu, karena kan begini kan, aku membayangkan ya memang kita harus terbuka. Dosen muda itu kan dapat gaji segitu, tapi kan juga mendapat dari sumber lain, misalnya kalau ikut penelitian sama dosen gitu ya, sama senior segala macam, dikasih kesempatan untuk mengerjakan proyek segala macam lah gitu ya. Artinya di awal-awal waktu itu, Abby nggak merasa itu wah gila sulit banget atau gimana waktu itu perasaannya? Mungkin karena saya hanya menghidupi diri saya sendiri waktu itu dan emang belum berkeluarga dan juga ini alhamdulillah bisa cukup sih Pak. Masih artinya bisa nabung. Tidak gitu. Merasa itu masalah ya? Karena memang kenyataannya kan Abby S1-nya di Jogja, S2 juga di Jogja, udah terbiasa lah kira-kira dengan hidup dengan, betul nggak sih? Di Jogja seperti apa hidup gitu. Di Jogja dengan uang segitu tuh. Ya, saya juga dulu gitu. Orang kiriman dulu kita 250.000 sebulan, bisa sekarang gitu. Dikasih 500 ya, kira-kira gitu ya. Betul kan gitu ya maksudnya. Dan masih ada uang makan juga sebenarnya Pak kan juga. Dan lain gitu. Kalau ini nggak apa-apa ya kita ngobrol. Berarti take home pay kira-kira nih ya di awal banget itu rata-ratanya tuh berapa? Dulu ya Pak awal-awal mungkin dengan gaji yang saya miliki itu kurang lebih 1 sampai 1,5 sih bisa Pak. Tapi itu maksudnya ininya savingnya per bulan. Oh enggak, habisnya. Oke. Habisnya. Oke. Habisnya segitu ya. Jadi masih bisa nabung dong ya? Masih bisa. Alhamdulillah masih bisa. Ya? Nah, inilah serunya, kerennya nih hidup di Jogja nih. Gaji 2 juta, kita juga kadang-kadang masih bisa nabung masih ya. Bisa nabung. Oke, boleh tahu kamu masih kos ya? Masih kos, masih dosen kos. Di berapa sih kos sekarang kalau di Jogja? Yang artinya untuk sekelas dosen muda tuh masih bisa dapat berapaan? Nah sekarang saya pindah kos dari yang dulu awal-awal. Beda kelas dong ya sekarang. Kalau sekarang saya di harga sekitar 900 Pak. Tapi kamar mandi dalam dan ya kalau misalnya ya lumayan luas sih Pak. Sebenarnya karena mungkin kalau dulu masih mahasiswa masih asik untuk lembur di mana aja kayak gitu. Kalau dosen kayaknya perlu ada ruang untuk istirahat juga ini, karena kadang kan pagi-pagi sampai nggak hanya sampai sore ya Pak, kadang pekerjaan juga sampai malam gitu, jadinya kayak pengen punya tempat yang layak untuk tempat istirahat gitu. Jadi artinya Abby seperti juga saya dulu tidak pernah merasa uang atau gaji awal itu memberatkan hidup kita lah. Artinya ya normal aja gitu ya. Sesuai dengan ya memang kita nggak mungkin foya-foya juga karena kan kita tahu ya, tahu penghasilannya seberapa. Kita bisa ya betul, kita bisa mengatur pengeluarannya, mengatur gaya hidup gitu kira-kira gitu ya. Oke, nah setelah itu sekarang kan berarti kewajiban dosen setelah itu yang kita bicarakan sekarang. Dosen junior itu kan suka dibully tuh sama dosen senior, sama saya maksudnya. Dosen seniornya Pak Andi. Artinya ya ini kita jujur-jujuran nih, maksudnya kan kadang-kadang gini, dosen junior tuh disuruh apa-apa aja sama, pokoknya ngapa-ngapain aja pokoknya dosen junior gitu. Bi tolong dong gitu. Bi tolong gitu. Itu gimana gimana kondisinya selama ini? Itu terjadi pasti. Atau gimana situasinya? Sangat betul terjadi Pak. Dan juga dari awal pun juga sudah terjadi gitu. Betul. Saya awal sampai mungkin karena masih sampai sekarang kan masih dibilang masih dosen junior ya Pak ya. Jadi masih mengalami itu semua dan kadang saya ngambil sisi positifnya sih Pak. Ya walaupun memang akhirnya jadi yang disuruh-suruh ini, tapi mereka yang bukan langsung lepas tangan bukan gitu, jadi tetap mengarahkan gini gitu. Jadi kayak kalau malah saya jadi ini mungkin tangga pembelajaran untuk bisa lebih ini gitu. Jadi ya dinikmati aja Pak ya, termasuk yang tadi saya bilang, jadi pekerjaan itu bagaimana kamu menerima dukanya juga gitu, meskipun ya itu mungkin duka gitu, yang tapi tadi awal dikatakan itu ya. Iya betul, tapi saya yakin kalau dengan diminta ini diminta itu mungkin ada beberapa yang bisa saya ambil pelajarannya gitu, dan
enaknya juga mungkin di geodesi juga nggak semuanya lepas tangan gitu, nggak gitu. Pasti ada beberapa orang yang mengarahkan gitu. Dan kalaupun saya nggak paham sama apa yang mereka suruh juga saya bisa bertanya gitu. Dan pasti juga diarahkan sih Pak, walaupun tetap saya yang ngerjakan ininya, tapi tetap teknisnya misalnya saya, tapi untuk ininya tetap diarahkan gitu. Dan dampak pembelajarannya masih tinggi juga. Aku lihat Abby sekarang tuh pinter banget gitu. Maksudnya ya ilmunya pinter, ya administratif pinter, jadi kan disuruh ngapa-ngapain soalnya. Aku kalau dikit-dikit, aduh kalau aku nggak ngerti soal ngisi-ngisi ini, udah tanya Abby aja gitu. Dan pasti langsung bisa memberi guidelines lah, petunjuk. Kamu kan selalu punya tuh dokumen-dokumen gimana cara ngisi BKD, LKD, terus ini. Aku juga sering nanya sama Abby, jadi terima kasih karena itu kan adalah buah dari kerelaan untuk menerima permintaan tolong itu tadi ya. Saya membuat kita jadi bisa belajar dan jadi punya banyak ilmu. Begitu ya kira-kira menyikapinya. Ambil sisi positifnya itu Pak. Soalnya kalau misalnya kita ambil dari sisi negatif malah jadinya capek, malah kitanya nggak ikhlas, kitanya nggak ini malah jadi beban pikiran, malah capek sendiri kan Pak. Jadi mending mungkin untuk urusan itu saya akan lebih ambil positifnya aja. Terima kasih ya. Atas nama pribadi saya mohon maaf juga nih kayaknya sering banget minta tolong. Terus sebagai dosen muda, saya lompat dulu nanti, harus sekolah dong. Iya betul. Itu gimana kalau di UGM ketentuannya gimana? Jadi kalau waktu syarat administratifnya itu juga Pak, itu juga diminta kita untuk membuat surat pernyataan bahwa kita mau melanjutkan S3 juga gitu. Itu ada waktu ya waktu itu atau ada jangka waktunya? 3 tahun kurang lebih. Right. Dan Abby harusnya sudah sudah mulai sangat rajin mencari peluang sekolah dong. Iya, harusnya dan sedang dalam keadaan itu sekarang ya. Pokoknya good luck ya, semoga ini. Amin, semoga segera dapat. Sekarang ini gimana sih rasanya jadi dosen muda? Kan jarak dengan mahasiswa dekat banget. Pernah nggak sih dikira mahasiswa pasti sering ya oleh orang-orang? Paling parah itu malah saya dikira mahasiswa SMA yang mau daftar mahasiswa Pak, karena waktu itu kan kita termasuk dosen salah satu yang jaga UTBK ya Pak ya. Salah satu kita juga diminta untuk menjaga ujian mahasiswa yang pengen masuk ke UGM. UGM betul. Jadi kamu dikira peserta ya? Iya, jadi waktu itu saya mau sholat, terus habis itu ada orang tua itu, Mbak daftar jurusan apa gitu. Aduh, aku bilang apa ya? Gitu. Tapi memang sangat wajar sih mereka itu. Kamu masih imut-imut soal itu. Masih kayak SMA. Itu jadi masalah nggak sih dengan misalnya dengan mahasiswa misalnya? Merasa nggak misalnya susah mengendalikan mereka atau diremehkan mungkin begitu? Ada nggak sih perasaan gitu? Atau enggak? Selama ini belum ada yang merasa seperti itu juga sih Pak. Malah jadi lebih temen gitu. Jadi mereka kadang dekat, lebih ini kalau curhat atau apa gitu. Atau misalnya saya juga ini ya Pak, mereka pasti yang lebih update juga gitu. Bisa dikatakan kayak gitu. Sekaligus memanfaatkan juga gitu. Tetap ada timbal balik keuntungan itu tetap ada. Tapi malah seneng kalau misalnya mereka nganggep mungkin kakak kayak gitu. Soalnya mereka karena kayaknya mahasiswa manggil Abby itu Mbak Abby kan? Iya, masih banyak yang Mbak gitu. Kadang malah di ini Pak, kadang Mbak Mbak udah terserah kamu aja. Iya gitu. Jadi gitu ya. Itu juga keuntungannya mungkin jadi dekat itu tadi ya. Artinya kita jadi bisa banyak belajar sesuatu. Bisa juga caranya mendekati mahasiswa dengan lebih mudah. Dan cara mereka lah gitu. Betul ya. Dan mungkin salah satu yang ini kayak mereka tuh sebenarnya paham nggak gitu loh Pak. Kadang kan kalau misalnya kita terlalu jauh, kita tuh kayak nggak tahu gitu apa. Padahal gitu. Mereka nggak paham, mereka nggak berani bilang. Kalau nggak gitu. paham, mungkin sama aku gitu kali mereka ya. Udah ditanya, udah paham belum? Sudah Pak. Males aja sama Pak Andi gitu kan. Tapi kalau sama dosen muda kayak Abby ini, mereka mungkin lebih enak curhatnya gitu ya kayak gini. Soalnya kalau misalnya kalau saya malah membuat jarak sama mereka, takutnya malah merekanya malah benar-benar nggak mau sharing atau nggak mau cerita atau malah mungkin mereka jadinya kalau misalnya apa-apa takut malu gitu. Mana saya tuh nggak pengen seperti itu loh Pak. Menarik. Karena kadang-kadang nih ada juga beberapa dosen muda yang mengambil keputusan berbeda. Karena dia tidak pengen diremehkan. Dia tampil serem tuh. Di awal-awal tuh. Pokoknya tampil sok wibawa, sok berkuasa gitu. Saya dosen loh gitu. Kayak gitu lah ya.
Jadi tapi menarik nih pendekatan Abby. Justru ya dijaga aja kedekatan itu karena dengan itu kita bisa lebih banyak tahu tentang mereka segala macam gitu ya. Jadi lebih ke hubungan adik kakak sih. Jadi bukan yang benar-benar, kalau teman pun juga teman kakak adik gitu, bukan yang seangkatan juga gitu. Oke, good. Nah, yang sangat menarik dari Abby adalah menurut saya kamu tuh sangat aktif membina adik-adik untuk lomba. Dan hasilnya keren-keren banget. Yang terakhir kan dapat juara apa tuh? Juara 1 untuk kategori Region 2 Kalimantan untuk yang diadakan oleh One Map ID. Ya, itu adik-adik ikut lomba itu ya, bikin story map kalau nggak salah. Bikin story map. Oke, itu gimana ya? Motivasinya apa sih awal? Kenapa kok rajin membina mereka? Apa yang yang direncanakan atau dipikirkan? Sebenarnya malah ini Pak. Jadi waktu saya ngajar gitu mungkin karena sharing pengalaman atau kadang biasanya saya sampaikan ini kalau misalnya dijadikan lomba atau skripsi atau ini menarik loh kayak gitu dan saya mau. Jadi ada pancingan juga ya? Iya, tetap ada untuk menawarkan dulu ke mereka dan beberapa tapi langsung hubungin saya secara personal gitu kayak Mbak saya pengen ikut ini gitu kira-kira Mbak berkenan apa enggak, dan di situ malah saya kayak terima kasih sama mereka gitu loh Pak, kayak ngasih kesempatan saya buat bimbing gitu. Kadang kan ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya pengen tapi takut atau bingung nggak tahu betul. Apa ya gitu. Jadi ya benar sih, kalau mereka tidak menghubungi kita juga jadi nggak tahu apa yang mereka mau. Betul. Atau kalau mereka kontak kita malah lebih bisa untuk mengarahkan segala macam ya. Cuman itu tadi kayaknya sih di awalnya memang sudah membangun hubungan baiknya itu berhasil. Karena kalau saya nggak tahu lah, kalau dosen senior kayak saya walaupun bilang ayo nggak apa-apa kontak saya, mungkin kalau mereka nggak kontak kita jadi misalnya kan gitu kan. Kalau mereka merasa sungkan gitu. Iya, betul. Jadi artinya di awal tuh harus ada usaha membangun agar rileks hubungannya. Terus apa pengalaman selama ini yang menarik atau unik ketika membimbing mahasiswa? Susah nggak sih mahasiswa itu dibimbing atau gimana? Mungkin salah satu yang menurut saya paling berkesan itu mungkin karena PIMNAS itu kan benar-benar salah satu lomba yang bergengsi lah gitu. Walaupun banyak lomba lain yang bergengsi juga, tapi kalau udah menyangkut PIMNAS tuh kayak wibawanya inilah. Karena jumlahnya yang banyak banget. Nah itu saya pernah minta satu angkatan Pak. Jadi tugas waktu itu tugas UTS kalau nggak salah itu saya minta ini masih kalian ada PIMNAS, ada pendaftaran PIMNAS gitu. Saya minta kalian untuk membuat proposal untuk PIMNAS, nanti kurang lebih idenya tentang, waktu itu saya ngajar SMIP kalau nggak salah Pak, sistem survei dan manajemen informasi pertanahan. Coba buat benar-benar gagasan tertulis tentang pertanahan, entah itu di Indonesia atau entah ini apa yang bisa dikembangkan dari situ. Banyak, mungkin ada sekitar 10 kelompok semua sama-sama membuat gitu, tapi ada satu kelompok yang setelah itu tuh menghubungi saya, minta izin istilahnya kayak Mbak ini saya daftar ke PKM boleh gitu. Wah itu di situ saya ngerasa wah sangat boleh, jadinya kayak usaha saya untuk ada yang masuk ke PKM ini berlanjut ada lagi. Jadi kayak saya ngumpar-umpar ada yang nangkep gitu. Nah terus didaftarkan, ternyata alhamdulillah lolos PIMNAS Pak. Ya walaupun saat itu belum dapat belum rezeki mereka, tapi menurut saya itu udah benar-benar suatu hal yang berkesan buat saya gitu. Jadi dari tugas kuliah aja kamu bisa loh untuk ikut lomba ini lomba itu, bahkan kalau misalnya kamu diikutkan menang itu kan malah kamu dapat penghargaan jelas. Mungkin untuk pengalaman di CV mereka nanti setelah lulus juga ada. Terus mungkin ada juga kayak dukungan uang atau apa juga tambahan jajan gitu. Jadi kalau ada tugas ya mau nggak mau kayak bisa jadi itu. Jadi menarik ini ya pendekatannya, bahwa itu kadang harus ada semi paksaan kalau boleh bilang. Jadi tugasnya disesuaikan sedemikian rupa agar itu juga bisa dijadikan bahan lomba gitu ya. Betul. Itu ya aku setuju juga sih, karena kalau ya kita kan sebenarnya kalau idealnya ya kita biarkan mereka berkembang ide mereka. Tapi kalau nggak dipaksa kadang-kadang mereka juga belum tentu ini ya. Ya oke. Itu menarik tuh berarti pendekatan seperti itu. Oke, dan ini sih Bi, terima kasih ya selama ini. Kayaknya udah banyak banget kan mahasiswa yang dibimbing dan menang lomba. Alhamdulillah beberapa Pak. Saya lupa, ada yang udah nasional ada beberapa juga, kemudian ada juga yang memang belum lolos, belum rezeki gitu. Kalau saya ya nggak semuanya kan juga punya porsi yang harus menang, tapi
kalau saya bilang ke mereka kalau misalnya mereka gagal, biasanya mereka minta maaf kan Pak. Mungkin mahasiswa kan seringnya kayak gitu, tapi kayak saya bilang, loh nggak ada yang salah gitu, kamu nggak perlu minta maaf gitu. Dengan kamu ikut lomba ini, kamu mencoba kesempatan dan kamu bisa mengambil pelajaran dari selama prosesnya itu udah menurut saya udah lebih baik udah gitu. Sangat keren. Jangan kalau menang enggaknya itu cuma bonus gitu. Makanya saya motivasinya itu lebih ke mereka supaya menghargai setiap proses yang diambil kayak gitu. Wajar mahasiswa suka sama kamu ya. Baik soalnya. Aduh. Oke. Minum. Oh, siap. Mungkin ini pertanyaan relax ya, santai. Termasuk pertanyaan akhir kalau boleh nih. Kan banyak tadi orang pengen tahu jadi pengen tahu bagaimana menjadi dosen juga. Sekarang kalau ada yang nanya tips mereka gitu, ya. Tadi kan kita bicara soal syarat, udah jelas lah gitu ya. Tapi itu jelas tertulis. Iya. Cuman tetap aja orang tuh ngerasa gini. Tapi kayaknya saya enggak deh, enggak mungkin, ngerti nggak sih? Iya. Ada orang begitu kan? Iya. Nah, kalau menurut Abby yang betul-betul mengalami proses ini dari awal sampai akhir, sangat clear prosesnya, tidak pakai orang dalam segala macam. Tipsnya apa tuh? Apa advice buat teman-teman yang pengen dan mungkin merasakan keraguan itu? Sebenarnya lebih kalau menurut saya awal ditanya dulu sih Pak. Soalnya kalau misalnya dia diyakinkan dulu. Tahu dulu pekerjaan dosen tuh apa gitu. Saya ingat sekali waktu itu pas mau jadi dosen, saya hampir ngabisin waktu 1 jam atau lebih tuh ngobrol sama dosen pembimbing S1/2 Pak Trias itu. Dikasih tahu dosen tuh ngapain aja ini suka dukanya pekerjaannya ini kayak kamu udah siap belum kayak gitu. Jadi perlu disiapkan dulu bener ini nggak sih yang kamu cari kayak gitu. Kemudian kalau pekerjaan kan bisa jadi seumur hidup ya Pak itu ya mungkin bisa diselesaikan dulu. Misalnya masih pengen ini ya silahkan itu diselesaikan dulu. Kalau misalnya udah yakin daftar ini benar-benar 100% di sini effortnya gitu. Kemudian gitu ya. Kemudian mungkin kalau untuk persyaratan ya dari awal udah mulai dilihat dulu gitu. Nanti kalau misalnya ada, ya itu salah satu yang pembelajaran juga. Harusnya saya nyiapkan ini bisa dari kemarin-kemarin gitu. Jadi artinya kalaupun orang sekarang katakan belum mau lulus nih, tapi pengen, sebaiknya lihat dulu syarat dosen tuh kayak apa kan. Betul. Sehingga dari semakin awal kita tahu, makin rapi kita menyiapkannya. Gitu maksudnya. Jadi pas benar-benar pembukaan dari UGM tuh kita udah siap gitu loh Pak, dokumennya udah siap ini gitu. Kemudian kalau untuk yang masing-masing tesnya ya Pak, kalau yang seleksi kompetensi dasar mungkin banyak baca-baca tentang wawasan umum, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian juga tentang UGM karena kamu nanti akan pegawai UGM nih, masa kamu nggak kenal sama UGM dulu gitu. Karena kalau itu nggak dipelajarin, biarpun kita orang UGM ya bisa aja nggak tahu kan? Iya betul. Ya kan? Itu. Terus sama mungkin TIU-nya ya matematika dasar gitu. Itu. Kemudian kalau yang wawancara, kalau saya lebih ke ini sih Pak, jujur tapi bukan yang menjatuhkan diri kita sendiri gitu. Oh, menarik. Jujur tapi tidak menjatuhkan. Jujur tapi optimis gitu mungkin. Iya, lebih ke optimis gitu sih Pak. Jadi kayak mungkin meyakinkan kalau kita mampu gitu. Jadi mungkin percayaan diri mungkin juga penting ya Pak ya. Karena kalau misalnya kita nggak percaya diri malah kita nggak ini gitu. Mungkin juga harapan untuk bisa melalui tes ini gitu. Jadi itu harus dikuatkan ya, ditunjukkan juga gitu ya. Bahwa kita memang sungguh-sungguh untuk mau bahkan di waktu sama dosen psikologi itu juga ditanya gitu kayak kesungguhan kamu untuk di sini apa gitu. Terus waktu tes kompetensi bidang jelas menguasai bidang geodesi karena kadang ketika kita dosen walaupun kita fokusnya ke seperti saya geoinformatika misalnya dulu waktu S2 ternyata kan saya juga ngajar yang lain gitu loh Pak. Betul. Saya belajar aspek geodesi hukum laut S2 S3-nya. Sekarang ngajar matematika diskrit. Iya itu. Artinya mau tidak mau kita memang harus tetap siap belajar gitu. Iya betul itu yang seleksi kompetensi bidangnya itu. Terus sambil mungkin ada ini sih Pak, ngajar gitu loh Pak, kayak misalnya temen gitu
perlu juga itu kita melatih dari awal untuk ini ya, belajar mengajar ya. Belajar mengajar gitu. Kalau dulu kalau dari SD saya udah beberapa kali ngajar, bukan ngajar sih Pak, belajar bareng, tapi di situ saya yang ngajarin teman-teman gitu. Terus waktu kuliah karena di sini di Jogja, terus apalagi pas S2 itu teman-teman udah lulus, biasanya saya kayak boneka di samping saya, terus saya kayak jelasin ke boneka saya itu. Oh gitu ya. Cara ngajarnya gitu. Jadi ya sih aku setuju tuh. Cara belajar paling efektif adalah menjelaskan atau mengajar kira-kira. Iya, betul. Itu juga. Kalau psikologi jujur sih Pak, karena kalau misalnya dibuat-buat misalnya kan psikologi misalnya wah ini bagusnya ini, tapi menurut kamu ini tuh pasti kebaca sama mereka. Karakter kita memang harus muncul asli ya. Iya, gitu. Oke. Ebi, wah ini pertanyaan ini obrolan ini sangat menyenangkan dan ternyata sudah hampir sejam nih kita ngobrol. Jadi makasih banget ya. Kayaknya akan ada sesi berikutnya. Aku pengen belajar soal gimana cara membimbing mahasiswa untuk bisa menang lomba dan segala macam. Mungkin next time. Terima kasih banyak Pak Andi. Gitu dulu, makasih banget dan semoga S3-nya by the way segera bisa dapat ya. Amin. Ya, terima kasih. Selamat malam.